Oke, shalom. Jumpa kembali dengan saya Dr. Septin Mamberai Paiki, Presiden Negara Republik Indonesia atas dasar proklamasi 14 Desember 1988 oleh Dr. Thomas Apaiwengai HGMPA PhD. Selama perjuangan kemerdekaan berlangsung sejak tahun 1960-an sampai dengan hari ini, tidak sedikit organisasi yang dibangun. Para pemimpin itu rajin sekali membentuk organisasi. Misalnya, yang pertama, mulai dari OPM dibentuk di Manokwari, kemudian dilanjutkan oleh Setrum Koren, lalu keluar karena dicap sebagai komunis, maka berubahlah nama itu. Mereka membentuk bagaimana caranya supaya bisa lolos. Mereka buatlah Free Papua Movement di bawah pimpinan orang yang sama juga. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah berubah menjadi FPM atau Free Papua Movement, karena ada pemimpin yang tadi tertindas atau terindikasi terlibat Partai Komunis Indonesia golongan A. Jadi bagaimana perjuangan ini bisa berlangsung sementara pada waktu itu Amerika dan sekutu-sekutunya begitu benci dan berusaha untuk memblokir wilayah kawasan Asia dan Pasifik dengan komunis kecuali Cina. Oleh karena itulah mereka habiskan semua PKI di seluruh Indonesia termasuk di Jawa dan sebagainya, menunjukkan kepada kepada Amerika bahwa mereka sudah mampu dan bisa menghabiskan komunis itu. Dan mereka berhasil. Itu yang pertama. Yang kedua dan yang ketiga, pemimpin otoritas sendiri, pemerintah otoritas sendiri, oleh karena tidak mampu pergi, bergabung lagi dengan Forkoros Yabu Sembut, bangun lagi yang namanya Negara Republik Federasi Papua Barat atau NRFP. Bukannya sampai di situ. Yang keempat, kemudian pergi lagi bergabung dengan United Liberation Movement of West Papua atau United Liberation Movement for West Papua. Tidak hanya sampai di situ. Yang kelima, ingat, berubah lagi menjadi negara sementara pimpinan Beni Wenda. Aduh, lucu sekali. Sangat lucu. Bingung dengan ideologi peninggalan Belanda kolonial itu. Sangat lucu. Padahal ULMWP itu adalah wadah koordinatif menghimpun semua organ-organ yang berlawanan atau oposan dengan pemerintah Indonesia. Di antara organ-organ itu ada KNPB, ya, KNPB bergabung dengan ada otorita di situ atau NRFB di situ, dan ada Weapon Cell di situ. Weapon Cell ini di situ ada dua, gabung di situ termasuk 14 Desember. Tapi saya tidak masuk ke sana karena waktu itu almarhum Adi Wenda di Seba dengan Abang Rex Sumakik, mereka yang masuk saya tanpa sepengetahuan saya. Mereka tidak sampaikan, tidak koordinasi dengan saya, langsung bawa Weapon Cell masuk. Andai kata saya ada waktu itu tuh, kami tidak masuk bergabung dengan Weapon Cell, ULMWP. Weapon Cell di luar. Ini ada sesuatu yang ada di situ. Oleh karena itu saya tidak pernah mengaku itu sampai hari ini. Wadah koordinatif yang dibentuk menjadi dari Weapon Cell menjadi ULMWP itu peraturan dasarnya 99,90% diadopsi dari peraturan dasar organisasi WPNCL atau West Papua National Coalition for Liberation.
Ini semua merupakan kerja-kerja yang hanya mempertontonkan kepada kita dan dunia usaha-usaha mencari format atau pola atau formula, rumusan atau usaha-usaha yang hanya mempertontonkan kebodohan kita. Saya katakan itu adalah usaha-usaha yang hanya mempertontonkan kebodohan kita. Kita tidak punya format yang jelas, langsung masuk straight untuk satu tujuan yang jelas. Tidak ada. Ini menunjukkan betapa rapuhnya organisasi yang kuat dan sehat secara ke dalam dan keluar untuk merebut kemerdekaan itu. Ya, saya sudah singgung beberapa waktu yang lalu bahwa salah seorang politisi atau atasan militer dari Australia yang tidak mau disebutkan namanya sempat berkunjung ke Jayapura dan tidak mau beliau mengatakan apa-apa. Hanya satu kalimat dia bilang, oleh karena orang Papua tidak mengerti politik mereka sendiri. Karena itu mereka kasih kesempatan kepada Indonesia dan Amerika Serikat untuk makan dulu hasil kekayaan mereka. Camkan ini baik-baik. Sebaiknya kita kembali ke Honai Besar dan kita evaluasi ada sesuatu yang tidak beres. Saya tidak perlu kembali karena saya punya formatnya jelas, formulanya jelas. Proklamasi 14 Desember 1988. Demikian penyampaian saya. Sampai kita bertemu dalam video klip yang berikut.